Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembahasan kita kali ini adalah morfologi bagi pembelajaran bahasa di sekolah dasar. Morfologi didefinisikan sebagai cabang dari linguistik yang membahas pembentukan kata, sedangkan morfem adalah satuan gramatikal terkecil yang mempunyai makna. Definisi morfologi dan morfem ini bisa dibandingkan dengan definisi fonem, karena fonem belum mempunyai makna. Pembentukan kata dalam bahasa Indonesia bisa dilakukan dengan kurangnya 3 cara. Yang pertama adalah afiksasi atau pembentukan imbuhan, yang kedua reduplikasi atau pengulangan atau pembentukan kata ulang, yang ketiga adalah pembentukan kata majmuk atau komposisi, misalnya jual beli, rumah sakit, sapu tangan, kereta api, dan lain-lain. Siswa-siswa kita pada umumnya sudah memahami cara membentuk suku kata dengan afiksasi atau reduplikasi atau komposisi. Ada morfem bebas dan morfem terikat. Contoh morfem terikat adalah kata-kata misalnya batu, lantai, pohon, kerja, tulis, pergi, dan sebagainya, karena kata-kata itu mempunyai makna. Selain itu ada juga imbuhan, misalnya meng atau ber, di, ter. Meng, ber, di, atau ter adalah morfem juga, karena imbuhan ini juga mempunyai makna. Imbuhan ini mempunyai makna khususnya setelah bergabung dengan morfem lain. Misalnya meng dengan batu menjadi membatu. Ada morfem bebas dan ada morfem terikat. Morfem batu adalah morfem bebas dan imbuhan adalah morfem terikat. Kata didefinisikan sebagai morfem yang bisa berdiri sendiri. Jadi kata adalah morfem bebas. Dengan demikian, imbuhan seperti ber, di, ter, atau mu bukanlah merupakan kata, melainkan merupakan imbuhan. Afiks adalah morfem yang tidak dapat berdiri sendiri dan hanya bisa berdiri setelah ia bergabung dengan morfem yang lain. Jadi afiks adalah morfem terikat. Pembentukan kata ada yang satu tahap, ada yang bertahap, ada yang berperantara. Menurut Abu Khair dalam pembahasan morfologinya. Contoh pembentukan setahap misalnya pakaian yang terdiri atas pakai dan akhiran an. Membaca yang terdiri atas imbuhannya dan baca. Atau ada yang bertahap, misalnya pakaian ditambahi lagi dengan imbuhan ber menjadi berpakaian. Atau berperantara, misalnya pengajar itu berasal dari pe dan mengajar. Ada pembahasan kelas kata yang juga penting dalam morfologi. Pembahasan kelas kata ini juga dibahas dalam morfologi bahasa-bahasa asing, misalnya bahasa Arab atau bahasa Inggris. Kelas kata dalam bahasa Indonesia diantaranya ada verba atau kata kerja. Misalnya ada verba pergi, datang, tulis, tidur, ya itu adalah verba. Dan ciri verba adalah bisa disisipi kata sedang. Kelas kata berikutnya adalah nomina, yaitu kata benda. Cirinya tidak bisa didahului kata tidak, misalnya meja, lantai, pohon, itu adalah nomina atau kata benda. Kelas kata berikutnya adalah adjektiva atau kata sifat. Cirinya bisa disisipi kata sangat. Kelas kata berikutnya adalah adverbia atau kata keterangan yang merupakan pendamping verba atau nomina. Misalnya sedang pergi, sedang adalah adverbia.
tidak pergi. Tidak pergi adalah adverbial. Sangat indah. Sangat indah adalah adjektiva dan sangatnya adalah adverbial. Kata berikutnya adalah konjungsi atau kata penghubung, misalnya karena, tetapi, melainkan, dan, atau, itu adalah kata penghubung. Pembahasan tentang kelas kata ini juga dibahas pada pembahasan-pembahasan lain secara lebih lengkap. Kelas kata lainnya misalnya pronomina atau kata ganti, misalnya kata ganti orang. Kata ganti orang pertama saya, kata ganti orang kedua kamu, kata ganti orang ketiga dia. Kata ganti orang pertama jamak kami atau kita, kata ganti orang kedua kalian, kata ganti orang ketiga mereka. Yang termasuk pronomina ini adalah kata ganti tanya, misalnya apa, siapa, kapan, di mana. Apa, siapa, kapan, dan mana. Kemudian ada kelas kata artikulasi, misalnya si atau sang, misalnya si penulis atau sang penyair. Kemudian ada juga yang termasuk interjeksi atau seruan, misalnya aduh, dan sebagainya. Ada pembahasan morfofonemik, yaitu perubahan fonem karena proses morfologi. Ini juga sudah bisa dipahami oleh siswa, dan siswa bisa membentuk kata dengan proses morfofonemik secara otomatis. Misalnya hubungannya bergabung dengan kata bukan, jadi membuka, bukan membuka tapi membuka. Kemudian tambah renang menjadi berenang, tambah sikat menjadi mengikat. Ini adalah proses morfologi yang siswa-siswa kata sudah mampu untuk membentuk kata-kata dengan proses morfologi ini. Ada yang disebut bahasa fleksi dan ada pula bahasa aglutinasi. Bahasa Inggris dan bahasa Arab merupakan bahasa fleksi, yaitu bahasa yang menggunakan perubahan bentuk kata. Misalnya dalam bahasa Inggris go, went, gone, inform, misalnya itu adalah perubahan bentuk kata verba dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Arab juga demikian, misalnya pada hari ini, pada lampau, sekarang, dan atau akan datang, sedang atau akan datang, itu menggunakan perubahan bentuk kata yang berbeda-beda. Dalam bahasa Inggris contohnya I go to school berarti saya biasa pergi ke sekolah. I am going to school berarti saya sedang pergi ke sekolah. Inform. I went to school berarti saya telah pergi ke sekolah. I have gone to school berarti saya pernah pergi ke sekolah. Bahasa Indonesia dan bahasa Sunda merupakan bahasa aglutinasi, yaitu yang menempel-nempelkan morfem, misalnya bersepatu menjadi bersepatu. Bahasa Inggris sebenarnya juga ada proses aglutinasinya, misalnya internationalization. Ization adalah proses aglutinasi. Namun sebagian besar dari bahasa Inggris menggunakan fleksi atau perubahan bentuk kata. Ada pembahasan-pembahasan unsur langsung yang bisa dibahas pada kajian-kajian berikutnya. Afiks dalam morfologi juga dibahas, dan ini juga merupakan pembahasan yang mudah karena siswa-siswa kita di sekolah dasar juga cenderung tidak mempunyai kesulitan dalam penggunaan afiks dalam kehidupan sehari-hari, dalam tuturan sehari-hari atau dalam karangannya. Walaupun ada sedikit kesalahan-kesalahan, tetapi tugas guru lah yang memperbaiki kesalahan-kesalahan itu. Prefiks itu awalan, infiks itu setipan, sufiks itu akhiran, konfiks adalah gabungan afiks-afiks. Mungkin akan ada video-video berikutnya terkait dengan afiks ini. Ada pula pembahasan tentang pangkal, stem atau akar, yaitu bentuk yang
seperti imbuhan tetapi bukan imbuhan karena dia tidak bisa berdiri sendiri. Kata juang misalnya tidak bisa berdiri sendiri kecuali mendapatkan imbuhan berjuang atau pejuang atau daya juang. Ini adalah disebut dengan pangkal, stem atau akar. Dalam penerapan morfologi di SD, kita akan bertanya apakah siswa kita kesulitan dalam masalah morfologi. Apakah siswa kita kesulitan dalam membuka kata, membaca, menulis terdiam, bermain, mencuci, makan, disapu, dan lain-lain. Siswa cenderung sudah mampu membentuk kata-kata dalam wacana lisan maupun tertulis. Guru berkewajiban untuk melatih siswa dengan sering membaca teks yang baku dan sering menyimak teks-teks yang baku. Kesimpulan yang bisa kita ambil dari video ini adalah bahwa morfologi adalah cabang dari ilmu bahasa yang membahas pembentukan kata. Morfem adalah satuan terkecil yang bermakna. Morfem terikat itu contohnya imbuhan, dan morfem bebas contohnya adalah kata. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Mohon maaf atas kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.